Angin topan adalah angin kencang atau bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin topan bergerak mengaduk laut di bawahnya dan menyebabkan gelombang yang besar dan yang sangat kuat. Topan terjadi karena pada saat tengah hari, saat suhu udara panas menjadi sangat panas, lapisan atmosfer bumi juga akan menerima suhu panas yang lebih besar. Namun, tekanan udara rendah. Karena hal itulah, maka akan terjadinya perpindahan tekanan udara dari tempat yang memiliki suhu rendah menuju tempat yang memiliki suhu yang tinggi, sehingga terjadilah pusaran angin yang disebut sebagai angin topan. Kecepatan angin topan. Depresi tropis memiliki kecepatan angin di bawah 38 mph atau 61,15 kph. Sedangkan badai tropis memiliki kecepatan angin berkisar antara 39 mph hingga 73 mph atau 62,76 kph hingga 117,48 kph. Sedangkan badai memiliki kecepatan angin lebih dari 74 mph atau 119,09 kph. Gejala dan peringatan dini angin topan. Angin topan tropis dapat terjadi secara mendadak, tetapi sebagian besar badai tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana angin topan. Yang pertama adalah membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. Yang kedua, perlunya penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Yang ketiga adalah penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindungi dari serangan angin topan. Yang keempat adalah penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Yang kelima adalah pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang saat terjadi serangan angin topan. Yang keenam adalah pengamanan atau penguatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Yang terakhir adalah kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan. Mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri. Kesiapsiagaan bencana angin topan. Untuk masyarakat yang berada di daerah yang rawan bencana angin topan seperti di pesisir, harus memiliki kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk meminimalisir dampak dan resiko saat angin topan terjadi. Persiapan menghadapi badai dan angin topan. Pertama, sudah menyadari resiko yang terjadi dan sudah merencanakan pengungsian. Mengetahui resiko dan cara evakuasi yang cepat dan tepat adalah kunci dari tindakan persiapan dan pencegahan ini. Yang kedua, lakukan simulasi dengan menelusuri jalur-jalur evakuasi agar bisa mempercepat dan mempermudah saat bencana ini terjadi. Yang ketiga, perkuat atap rumah atau bangunan bisa dengan mengikat atap dengan baik. Yang keempat, mengembangkan rencana tindakan berupa kapan harus bersiap untuk menghadapi badai dan angin topan. Apabila diperlukan, berapa lama dibutuhkan untuk mengungsi? Apakah jalur pengungsian perlu diubah karena terlalu sulit? Saat terjadi angin topan, apa yang harus dilakukan? Jika berada di dalam rumah, tetap waspada dan jangan panik saat angin topan terjadi. Bila ada anjuran untuk mengungsi dengan tenang dan hati-hati. Apabila dianjurkan untuk tinggal di dalam rumah, maka yang pertama, semua persediaan sudah disiapkan. Yang kedua, jika diperlukan, tinggal di suatu ruangan yang paling aman di dalam rumah. Yang ketiga, matikan semua sumber api, aliran listrik, dan peralatan elektronik. Dan yang keempat, mendengarkan radio agar mengetahui informasi terkini. Dampak baik dari adanya angin topan.
Yang pertama, bantuan kekeringan. Curah hujan yang besar kerap datang bersamaan dengan adanya angin topan. Ini memberikan banyak bantuan dari kondisi kekeringan. Hujan bisa sampai beberapa ratus mil dari pusat badai. Yang kedua, pereda panas. Badai muncul di atas perairan tropis dan subtropis. Jika suhu air meningkat, berkembangnya angin topan juga meningkat. Jika efek perbandingan dari badai tahunan tidak terjadi, itu berarti daerah tropis dan subtropis akan terus memanas, mengakibatkan pengadaan identitas dan kuantitas badai. Permukaan laut dapat meningkat jika angin topan terbentuk karena integrasi puncak lapisan lautan, dipicu oleh gaya gesekan yang diberikan oleh angin topan di permukaan laut. Yang ketiga, manfaat arkeologis. Kekuatan badai menguntungkan para arkeolog dengan menggali sisa-sisa pesawat yang jatuh, badai kapal, dan peninggalan sejarah lainnya. Tepatnya di lokasi pasang surut di mana puing-puing, lumpur, dan pasir hanyut oleh gelombang angin topan. Selanjutnya, dampak buruk dari angin topan. Pertama, efek buruk ke ekosistem. Tumbuhan dan hewan dapat musnah akibat angin topan yang hebat. Pantai menanggung beban badai yang besar, sering terkikis saat mencapai garis pantai. Dampak pertanian. Angin topan yang besar mempengaruhi pertanian, semisal hujan lebat dan angin kencang dapat merusak tanaman hingga membunuh ternak. 3. Efek terhadap manusia. Angin topan dapat melakukan kerusakan. Jumlah kerusakan yang ditimbulkan tergantung ukuran angin topan, intensitas, dan pendekatan sudutnya. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.